budaya, para umat yang berada di rumah harap bisa menyiapkan gelas kosong dan air untuk prosesi tuang jasa. Para umat yang berada di rumah masing-masing harap bisa mempersiapkan diri karena puja bakti sebentar lagi akan segera dimulai. Perlu saya informasikan bahwa untuk puja bakti pada bulan November 2021, kami mengadakan puja bakti secara offline dengan batasan 30 umat yang boleh hadir di wihara dengan mengisi list kehadiran yang dikirim di grup WA sama Giwirya atau nomor admin yang tertera di Instagram sama Giwirya. Bagi umat yang tidak bisa mengikuti secara offline, bisa tetap mengikuti jalannya puja bakti di rumah masing-masing melalui live Zoom. Puja bakti pada pagi hari ini akan diisi oleh Yang Mulia Kemawiro Tera dengan topik Kaya Miskin Hubungan dengan Katina. Pemimpin puja bakti dipersilakan untuk menyalakan dupa dan lilin terlebih dahulu. Dilanjutkan dengan pembacaan nama Karapata dan puja kata dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Kami memuja namamu, Sang Buddha, bersama air dan bunga, pelita dan dupa. Kami bersujud padamu yang maha suci dan sempurna. Kami berdoa duduk bernamaskara, mohon perlindunganmu. Kami berlindung padamu yang maha suci dan sempurna. Kami memuja duduk bernamaskara, terpujilah namamu, terpujilah Sang Buddha. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagavantang Abhivatemi. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang namami. Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami.
Yamamha mayang bhagawantang sarananggata yono bhagawa satta yasachamayang bhagavato dhammang rojema imehi sakkarehi tang bhagawantang sasadhammang sasawakasanggang abhipujayama. Pembacaan Parita, Buddhanusati, Dhammanusati, Sanghanusati, Sacakiriagata, dan Bojaga Parita dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Bagi Bapak Ibu yang berada di wihara maupun di rumah masing-masing bisa mengikuti. Handamayang Buddhasa Bhagavato Pubba Ganamakarang Karomase Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Handamayang sarana gamana patang banamase Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanggang saranang gacchami Dutiyampi Buddhang saranang gacchami Dutiyampi Dhammang saranang gacchami Dutiyampi Sanghang saranang gacchami Tatiyampi Buddhang saranang gacchami Tatiyampi Dhammang saranang gacchami Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Handamayang Buddha Nusatinayang Karomase Iti piso bhagawa arahang samma sambuddho Wicacarana sampanno sugato lokawidu Anuttaro Purisa Dhammasarati Satta Dewa Manusanang Buddha Bhagawati. Handamayang Dhammanusatinayang Karomase Swakatom Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko pacatang weditabu winyui ti Handamayang Sangga Nusatinayang Karomase Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo
Uju patipanno bhagavato sawaka sanggo. Nyaya patipanno bhagavato sawaka sanggo. Samici patipanno bhagavato sawaka sanggo. Yadidang cattari purisa yugani atta purisa pukkala esam bhagavato sawaka sanggo. Ahuneyo bauneyo dakineyo Anjali karaniyo anutarang bunyaketang lokasa ti handamayang sacakiryagathayo manamase nati me saranang anyang Buddho me saranang warang etena saca wacena sotite hotu sabada nati me saranang anyang Dhammo me saranang warang etena saca wacena sotite hotu sabada nati me saranang anyang sanggo me saranang warang etena saca wacena sotite hotu sabada. Bagi para umat yang mengakses buku Parita, silakan untuk dibuka halaman 97. Handamayang bujangga paritang manamase Bojanggo sati sangkato Dhammanang wicayo tata wiriyam piti pasati Bojangga catata pare Samadupe kabojangga satete sabadasina munina samadakata bhavita bahuli kata sangwatanti abinyaya Nibbana hyaca bodhiya etena saca wacena sotite hotu sabada ekasming samayenato mogalanan cakasapang Gila nedu kite diswa Bojangge sata desayi te catang abinandit wa roga mucing sutang hane ete nasa cawa cena sotite hotu sabada ekada dhammarajapi
gelanye nami pilito Junda tere natanye wa banapet wa nasadarang sambodit wa cabada tamawutasithanaso etena saca wacena sotite hotu sabada pahina te cabada dinanam bimahesinang maka hata kile sawa patanupati dhammatang etena saca wacena sotite hotu sabada. Selanjutnya, kita akan berlatih meditasi yang akan dipimpin langsung oleh pemimpin Puja Bakti. Marilah Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama, kita bermeditasi, melatih kesadaran kita. Silakan duduk dengan posisi nyaman dan silakan menggunakan objek meditasi yang biasa digunakan dalam latihan meditasi. Meditasi dimulai.
Meditasi dapat diakhiri. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, permohonan 5 sila dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Mayang bante tisaranena saha pancasila niyacama dutiyampi mayang bante tisaranena saha pancasila niyacama tatiyampi mayang bante tisaranena saha pancasila niyacama Yamahang wadamitang wadita amambante Namo tassa bhagavato arahato Sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato Sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato Sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Budang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarana gamanang paripunang. Amabante. Panati pata veramani. Ika padang samadhyami.
Satipatthana Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Kamesu micacara Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Kamesu micacara Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Rameraya Maja Pamadata na Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Surameraya maca pamadatthana Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Imani Pancasikapadani Ilena Sugating Yanti Ilena Boga Sampada Ilena Nibuting Yanti Tasma Silang Wisudaye. Amambante. Sadu, sadu, sadu. Sebelum kita mendengarkan Dhammadesana yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Kema Wirotera, kita akan melakukan permohonan Dhammadesana yang akan dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Brahmacaloka dipati sahampati katanjalian diwarang ayacata santi dasata paraja kajatika desetu dhamma anukampi mang pacang. Namo tassa bhagavato arahatu sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahatu sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahatu sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Namo Buddhaya. Pemimpin puja upacarika yang dihormati. MC Master of Ceremony yang dihormati.
segenap pengurus Daya Kasaba Yayasan Samagi Wirya yang dihormati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama dimanapun berada, dan para pemirsa dimanapun berada, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Ya, pagi ini dari Wihara Samagi Wirya Malang akan dijelaskan tentang kaya miskin hubungannya dengan katina. Nah, walaupun katina di wihara di Padepokan Dhammadippa Arama udah lewat tanggal 24 Oktober yang lalu, 2 minggu yang lalu, tetapi di beberapa wihara masih berlangsung katina. Di Surabaya tanggal 13 Wihara Eka Dhammaloka. Keesokan harinya di Wihara Dhammadippa Surabaya melaksanakan sanggadana katina. Nah, oleh karena itu walaupun katina yang diikuti di Padepokan Dhammadippa Arama sudah lewat, tetapi pemahaman kita tentang katina ya jangan dilewatkan begitu saja. Sering kita, setiap kali kita merayakan katina, kalau ada umat yang bertanya katina itu apa sih? Ada yang jawab nama bulan. Nah, oleh karena itu pagi ini Kema Biru akan menjelaskan katina itu apa. Apakah ada hubungannya dengan orang-orang yang ada di dunia ini? Kenapa si Bill Gates menjadi orang yang terkaya di seluruh dunia? Kenapa bukan kita-kita yang ditunjuk oleh Tuhan? Kaya. Tapi nyatanya Bill Gates yang ditunjuk oleh Tuhan menjadi orang yang terkaya. Kalau di Indonesia barangkali masih itu Bos Jarum, Hartono, yang paling kaya menurut majalah yang pernah Bantinya baca. Lupa melihat Google. Google biasanya lebih, informasinya lebih, ya, setiap saat lebih hangat dia. Nah, oleh karena itu pagi ini akan dijelaskan kenapa orang bisa kaya, hubungannya dengan katina itu apa. Nah, sekarang katina itu akan dijelaskan. Katina ini apa sih? Apa yang harus kita lakukan pada waktu merayakan katina? Dan kenapa kita harus melakukan perbuatan tersebut? Ada yang membawa jubah persembahan, ada yang membawa parsel, ada yang membawa perlengkapan mandi, ada juga yang enggak tahu diajak-ajak gitu, tahu-tahu sampai di wihara mau ikut-ikutan berdana, jubah habis. Kalau begitu parsel saja, parsel habis, aduh sedih. Kalau begitu perlengkapan mandi saja habis juga, jangan khawatir. Kalau menghadapi hal seperti itu, kalau hanya mendapatkan parsel, aduh jubah tidak dapat saya gimana Banti, jangan khawatir. Ada amplop, minta amplop 1, diisi tulisan dana catu pacaya, 4 kebutuhan pokok biku udah beres. 4 kebutuhan pokok biku, jubah yang dipakai, yang di mulut 2, makanan, obat, tempat tinggal. Tempat tinggal bagi para biku di zamannya Sang Buddha, bawah pohon, gua-gua, lereng-lereng bukit-bukit kapur, tempat kremasi, itu tempat pembakaran mayat itu, yang sudah jadi arang, itu tempat
Tempatnya para biku berbaring dulu di sana. Ya, tapi sekarang wihara juga termasuk. Sekarang para bikunya lebih banyak memilih tinggal di wihara atau cetya. Nah, oleh karena itu pagi ini jangan sampai ada pemikiran, wah Katina panen Bante. Sebenarnya siapa yang untung pada waktu Katina? Nanti kita tahu. Ya, siapa yang diuntungkan pada waktu Katina. Nah, oleh karena itu pagi ini Katina ini apa? Akan dijelaskan Katina ini apa. Katina itu bukan nama bulan. Nama-nama bulan di zamannya Sang Buddha, kalendernya di zamannya Sang Buddha itu, nama bulan itu Cita, Wesaka, Jeta, Asalha, Sawana, Potapada, Asayuya, dan seterusnya 12. Tidak ada yang namanya bulan Katina. Yang ada bulan Katika. Melaksanakan Katina di bulan Katika. Bulan Katika ini jatuhnya antara Oktober, November. Katina ini apa? Katina ini adalah alat untuk membuat jubah. Nah, ini yang dipakai oleh Bantinya ini namanya jubah. Alat untuk membuat jubah. Atau disebut juga kerangka untuk membuat jubah. Atau bagan untuk membuat jubah. Nah, kerangka ini, bagan ini, alat ini yang digunakan untuk membuat jubah ini terbuat dari kayu. Kalau kayu udah ada bagaimana? Bambu. Bentuknya bagaimana, Bante? Ya, seperti jubah inilah. Jubah yang dipakai oleh biku ini bentuknya segi 4 panjang. Nah, para biku di zamannya Sang Buddha itu menjarit potongan-potongan kain paling kecil 1 jengkal kali 2 jengkal. Tapi bukan jengkalnya Bante Kemawiru, jengkalnya Guru Agung kita. Ukurannya beda. Jengkal Guru Agung kita itu lebih panjang. Nah, potongan-potongan kain ini dijarit dengan menggunakan tangan. Tapi tangannya tidak kosong, ada jarum. Jarum besi berisi benang. Setelah dijarit satu persatu kain itu sampai mendapatkan 1 lembar kain dengan ukuran panjang 3 meter kurang 1 senti. Panjangnya. Panjang jubah ini kalau direntangkan begitu hanya kain segi 4 begitu. Panjangnya 3 meter kurang 1 senti, lebarnya 2 meter kurang 1 senti. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, ngapain sih dikurangi 1 senti 3 meternya? 3 meter kurang 1 senti panjang. 2 meter kurang 1 senti. Bikin-bikin pusing, bikin-bikin lupa, kan lebih baik panjang 3 meter. Lebar 2 meter. Beres tak? Kenapa saya dikurangi 1 senti? Ini pertanyaan sulit, pertanyaan sulit tapi gampang. Ya, hanya ketekunan merenungkan ajaran-ajaran ini. Di zamannya Sang Buddha, ukuran tidak menggunakan senti, tidak menggunakan meter. Jadi jubah Guru Agung kita, ini ukurannya 3 meter kurang 1 senti panjang, lebarnya 2 meter kurang 1 senti, ini ukuran jubah Guru Agung kita. Nah, di zamannya Sang Buddha, Guru Agung kita membuat jubah ini ukurannya tidak menggunakan senti seperti sekarang. Menggunakan jengkal. Jengkal Guru Agung kita ini. Menggunakan panjangnya beliau buat 9 jengkal. Lebarnya beliau buat 6 jengkal. Jadi menggunakan jengkal. Nah, jengkal Guru Agung kita ini kalau dilihat di Tripitaka, di kitab Winaya Pitaka,
Ini setelah diukur, ukurannya 33,22 cm. Nah sekarang pertanyaannya, tidak usah lihat kalkulator, tidak usah lihat HP, pasti bisa menjawab 9 kali 33,22 cm sama dengan berapa Bapak Ibu? Ada yang tahu jawabannya? Ya, tidak dengar. Jawabannya berapa? Panjangnya. Ini yang mendengar dengan teliti jawabannya 100 buat Bapak. Tidak perlu pakai kalkulator. Jawabannya sudah duluan dibuka, dikasih tahu. Ya, jawabannya 3 meter kurang 1 senti. Tidak perlu sibuk berapa ya. Matematik ini matematik, tidak matematik, cuma mendengar saja. Jadi kalau sudah mendengar jawabannya pasti bisa. Kadang-kadang duduk tapi pikirannya melayang gitu. Cuannya berapa sih tadi lupa. Iya. Itu kompor udah mati apa belum? Aduh, bener Bante. Jangan-jangan saya lupa matikan kompor. Itu pikirannya kadang-kadang melayang. Makanya perlu duduk meditasi, dilihat, oh itu tuh. Hanya diketahui dan dilepaskan, diketahui dan dilepaskan. Nah ini Guru Agung kita panjang jengkalnya 33,22. Ada di antara Bapak Ibu yang tahu berapa jengkalnya, berapa senti? Ya, Bantenya sempat ngambil sentian setelah membaca itu. Oh, 20 senti. Kemudian masa 20 senti pendek sekali, Guru Agung kita 30 lebih, 33,22. Saya tekan-tekan gitu, sentiannya tetap saja 20. Tidak mau bertambah panjang. Tak kirain seperti karet tangannya. Begitu ditekan tambah panjang, ya nanti Bapak Ibu boleh dicoba jengkalnya ini berapa senti ya. Nah kalau lebarnya tidak perlu lagi ditanyakan karena sudah tahu semuanya jawabannya berapa. Bapak Ibu jawabannya lebarnya berapa senti? 2 meter kurang 1 senti. Nah setelah mendapatkan satu lembar kain dengan ukuran 3 meter 299 cm panjang, lebarnya 199 cm. Nah selanjutnya apa? Selanjutnya jubah itu, kain itu setelah dibersihkan diisi warna. Warnanya bagaimana? Warnanya sama dengan kulit. Ya mendekatilah kalau Kemawiro ini kulit dengan jubahnya. Ya ini ya jubah dengan kulit itu mirip sekali. Guru Agung kita kulitnya kan cemerlang, putih ke kuning-kuningan, cemerlang. Ya sulit mencari warna seperti itu. Ya yang diambil pada umumnya. Orang-orang pada umumnya kulitnya pada waktu itu ya kurang lebih lah sama dengan jubah ini. Nah ini jubahnya masih baru, kalau sudah dicuci ya mendekati warna kulit. Makin lama makin lentur. Nah untuk mendapatkan warna seperti ini menggunakan kayu nangka. Kayu nangka itu bagian kerasnya, bagian bawahnya itu dipotong-potong, dirajang, dipotong kecil-kecil, kotak-kotak begini. Nah setelah dipotong, dijemur sampai kering. Setelah dijemur, disimpan. Udah kering. Nanti kalau sudah saatnya mewarnai jubah, nah itu kayu itu dikeluarkan, dimasukkan ke dalam panci besar, diisi air, dipanasin sampai airnya surut, warnanya seperti warna jubah. Nah ketika airnya masih panas, jubah yang sudah jadi yang belum ada warnanya masih putih dicemplungkan ke sana, ditekan-tekan dengan menggunakan cabang pohon, tongkat kayu dari pohon, ditekan-tekan
sampai merata warnanya. Setelah merata baru diangkat, dijemur. Tapi tidak boleh kena sinar matahari langsung menjemurnya. Kalau jubah khas saya, jubah yang diwarnai dengan getah kayu, itu kalau dijemur kena sinar matahari nanti cepat luntur. Ya, di bawah pohon, di bayangan matahari, di rumah kan ada bayangannya itu. Jadi tidak kena sinar matahari langsung. Kalau sekarang dia bikin rumah, atapnya dari plastik juga boleh, tidak ada dindingnya, sebentar aja, tidak sampai 20 menit, 25 menit kering dah. Kalau Surabaya saya jemur di atas itu, begitu diangkat gitu, saya ngangkatin yang lain, tahu-tahu udah kering. Jubahnya kering, orangnya juga kering, kulitnya jadi hitam begini. Ya ada apa-apalah. Dulu memang lahir hitam, sekarang kena jemur-jemur, apalagi di Sumatera Utara, di hutan sawit 7 bulan di sana. Jadi dalam hutan itu ya tidak perlu masker, tidak ketemu orang, paling-paling ya burung, itu mangke, itu di pohon-pohon ya tidak ketemu orang. Orang yang datang cuma satu aja, membawa makanan gitu. Pagi bawa makanan 2 rantang, siang bawa makanan 2 rantang. Udah itu udah ketemu orang lagi, masuk ada gubuk bambu, pinggir sungai, ada pancorannya. Terkadang sore-sore duduk meditasi. Ada yang jatuh dari pohon itu, kaget saya, apa yang jatuh itu? Nah sebentar lagi jatuh masuk ke air. Tahu-tahu baru dilihat apa itu. Tahu-tahu sama seperti anak-anak kita pada waktu masih kecil, itu pinggir sungai ada sawah yang tinggi, naik di sawah itu, dari sawah yang tinggi itu terjun ke bawah. Aduh, ngeri-ngeri, senang itu, ngeri tapi pingin lagi gitu, naik lagi. Ternyata mangkinya sama. Oh, ini mengingatkan saya masa lampau saja. Tapi tujuannya bukan melihat itu, tapi karena dibuat kaget gitu ya, jadinya ya begitu. Loh, ngelantur sedikit nih. Tadi sampai di mana ceritanya? Oh, kulit hitam. Sana agak panas. Ya kalau siang itu kalau udah kena, kalau berjalan di bawah bayangan pohon agak sejuk. Kalau udah ada pohon, nyengatnya luar biasa panasnya. Sawit cocok di sana. Durian manis dulu di sana. Durian Bahorok terkenal. Tapi begitu dikasih sawit, di manis-manisnya tanah diambil sama sawit, duriannya jadi hambar. Ya beruntung saya pindah ke sini, di sini durian masih manis di sini. Ya ngomongin makanan, ngelantur ke sana sini, balik lagi sampai di mana tadi ceritanya? Ya jubahnya dijemur. Wah dari tadi Bantinya ngomongin jubah melulu, kapan jadi resep kayanya keluar? Ya baiklah, sekarang kita keluarkan resep kaya. Kenapa orang kaya, kenapa orang miskin? Nah, kita dengar apa yang diucapkan oleh Sang Buddha. Manasika ca sampati dewa loki ca yarati ya ca nibbana sampati sabak miti nak labhati. Nah itu resep kaya dari Guru Agung kita. Artinya apa sih? Kekayaan di alam manusia. Kenapa orang bisa kaya di alam manusia? Kenapa si Bill Gates bisa kaya? Itu resep dari Sang Buddha. Kesenangan di alam dewa. Lahir di alam dewa, tidak punya istana. Keluyuran ke sana kemari, tidak punya rumah. Lahir di alam dewa. Sinarnya belum muncul, redup sekali kayak sinar senter itu redup, baterainya udah kendor, kalau senter yang lama udah kendor.
Melihat bidadari cantik cemerlang, udah cantik, parasnya enak dipandang, cantik jelita, bodinya aduhai, dan cemerlang. Wah, cantiknya luar biasa. Saya akan menyanyikan lagu mau melamar bidadari yang cantik itu. Setelah selesai melamar, dijawab oleh bidadarinya, maaf ya Dewa, ndak level. Jadi dewanya ditolak sama bidadarinya. Sedih dewanya. Dewa juga bisa sedih, jangan dikira nanti ndak sedih. Nah, kenapa ada bidadari cantik? Kenapa ada dewa yang keren? Kenapa ada dewa yang tidak keren? Kenapa ada dewa yang redup? Nah, di sini dah jawabannya. Kekayaan di alam manusia, kesenangan di alam dewa, dan pencapaian nibbana, segala pahala ini diperoleh melalui harta karun berupa kebajikan. Apa itu harta karun berupa kebajikan? Harta karun berupa kebajikan diperoleh dengan berdana. Berdana bisa materi, bisa non materi. Itu yang pertama. Harta karun berupa kebajikan diperoleh dengan berdana. Bertata susila. Apa bertata susila? Mempraktekkan 5 sila buat gerawasa sekali waktu, bulan gelap, bulan terang, mempraktekkan 8 sila. Bagi samanera mempraktekkan 10 sila, ditambah 75 sekya. Bagi para biku mempraktekkan 227 sila. Tidak boleh bisnis. Karena tujuan jadi biku ini meninggalkan kehidupan berumah tangga, meninggalkan keduniawian. Apa yang menyenangkan di dunia ini, apa yang menyusahkan di dunia ini, ditinggalkan. Tujuannya bebas dari semua itu. Tujuan seorang biku yang sesungguhnya dari guru agung kita meninggalkan duniawi. Kenikmatan tidur di ranjang yang empuk, mencari makanan-makanan yang disukai kuliner, menggunakan perhiasan-perhiasan yang disukai, menggunakan jam tangan yang mahal-mahal, menggunakan kasur yang empuk enak, menggunakan rumah yang nyaman. Semua kenikmatan-kenikmatan itu ditinggalkan, harta kekayaan yang demikian banyaknya ditinggalkan. Dengan tujuan hanya satu, bebas. Kenapa hal-hal tersebut ditinggalkan? Karena guru agung kita ketika menjadi bodhisatta, menjadi seorang pangeran, dia sudah mencapai puncaknya. Kekayaan tidak usah dipikir lagi. Emas permata bergudang-gudang. Makanan tidak usah dipikir. Biji-bijian penuh. Tidak khawatir apa dirampok. Wah, punya bodyguard. Pasukan gajah punya. Pasukan berkuda punya. Pasukan berjalan kaki punya. Pasukan tombak punya. Pasukan panah punya. Pasukan pedang punya. Siapa berani merampok? Pasukannya banyak. Pasukan gajah ada, pasukan kuda ada. Gajah satu aja ngamuk, sudah pada lari, satu kampung lari. Jadi udah mencapai puncaknya. Tetapi bisa tua. Yang tidak diinginkan tua. Tidak hanya bodhisatta, guru agung kita bisa tua. Kita semua yang hadir di sini nanti suatu saat, ya bukan suatu saat, bantinya udah tua. Ya, udah pertengahan nih, 50, 60 awal, manula awal. 60, 70 pertengahan, nah bantinya 65 pertengahan. Di atas 70 ya sudah, tinggal tunggu waktu ya. Ya kapan pindah.
Aduh, Bantenya pagi-pagi ngomongin meninggal dunia, sedih rasanya. Lagi senang-senangnya hidup, jangan khawatir. Ya, kalau banyak melakukan perbuatan baik, ingat dengan perbuatan baik pada waktu mengembuskan napas terakhir. Ingat dengan perbuatan baik, batinnya tenang, jasmaninya tenang, alamnya tenang, tahu-tahu muncul di alam sorga, tawa tingsa, bidadarinya ribuan kali lebih cantik dari ratu kecantikan dunia. Aduh, kenapa baru ya dikasih tahu sama Bantenya? Ribuan kali lebih cantik. Ada dewa yang punya bidadari 10. Ada dewa yang punya bidadari 50. Ada yang 100. Ada yang sampai memiliki bidadari 1000 bidadari. Dewa Malabari. Ya gimana, tidak minta, datang begitu, saya ikut melayani rame-rame gitu. Ya kalau pergi bersama-sama gitu ke taman yang luas, nanti dewanya duduk gitu dihias, ada yang naik pohon cari bunga, ada yang goyang-goyang pohon, dihias, dibikin rangkaian bunga, dihias dan lain sebagainya. Itu sehari itu sama dengan 100 tahun di alam manusia, ada yang meninggal satu bidadarinya. Nah, saya juga kepingin mandi lahir di alam dewa, bidadarinya banyak. Sekarang kesempatannya menimbun harta karun berupa kebajikan, termasuk pencapaian nibbana. Diperlukan harta karun berupa kebajikan. Nah sekarang yang perlu diketahui, berdana kepada siapa Bante supaya buahnya besar. Sama dananya, di sana dana jubah, di sini dana jubah, di sana kok buahnya jadi besar, di sini kenapa kecil? Nah, karena ladangnya beda. Ladang yang subur itu apa, Bante? Wihara. Pada saat katina, sangga. Sangga di saat katina itu sangat membutuhkan jubah. Para biku di zamannya Sang Buddha itu setahun sekali itu jubahnya harus diganti. Kenapa begitu? Karena kain yang digunakan kain buangan. Kainnya udah lapuk begitu, ada kain udah mau robek gitu dibuang, diambil sama bikunya. Nah, itu dipakai jubah, pakai sebulan aja udah robek, jarit lagi. Jarit di depan, belakang robek. Jarit di belakang, di samping robek. Aduh, robek-robek jubahnya para biku ini ya saya izinkan setelah wasa 3 bulan Sang Buddha memberikan izin. Boleh bikin jubah. Habis wasa 3 bulan masih musim hujan tapi hujannya udah sedikit-sedikit gitu. Jarang-jarang sedikit-sedikit. Ya bolehlah cari kain untuk bikin jubah lagi, jubah baru. Supaya ada capek menjahit jubah aja. Mudah robek. Nah begitu, jadi hari Katina ini para biku sangat membutuhkan jubah. Kenapa sangga menjadi ladang yang sangat subur? Karena sangga ini bisa mewakili biku yang ada di 4 penjuru dunia 3 zaman. Maksudnya apa? Biku sangga ini bisa mewakili biku-biku yang ada di 4 penjuru dunia dan 3 zaman. Maksudnya apa? Maksudnya biku-biku yang ada di sebelah utara kita, timur kita, selatan kita, barat kita, biku-biku yang ada di seluruh dunia, apapun alirannya, yang penting dia mempraktekkan jalan mulia berunsur 8, backgroundnya, 4 biku, backgroundnya biku-biku yang ada di seluruh dunia. Kalau orang sudah terbuka mata batinnya melihat, aduh, sangga hadir. Sangga yang ada di seluruh dunia hadir di sini. Padahal cuma 4 biku. Mereka yang sudah kebuka mata batinnya sangga. Biku yang ada di seluruh dunia backgroundnya itu penuh di belakangnya.
Tidak hanya itu, bisa 4 biku yang dinamakan sangga bisa mewakili biku yang ada di 3 zaman. Apa 3 zaman? Zaman lampau, sekarang, akan datang. Jadi Buddha-Buddha sebelumnya yang tak terhitung banyaknya, Buddha-Buddha yang akan datang dengan para siswanya, para arahatnya, bisa diwakili. Kenapa begitu? Yang akan datang kan belum ada, Bandi. Karena satu, tujuannya bebas dari penderitaan. Jalannya, jalan mulia berunsur 8. Jadi sama. Tidak hanya biku yang ada di seluruh dunia, tetapi biku yang ada di 3 zaman, lampau, sekarang, dan yang akan datang. Nah, oleh karena itu, kalau Bapak Ibu berdana kepada Sangga di hari Katina, kebajikannya luar biasa. Makanya pada rame. Katina sekarang, Katina, ayo kita kuihara. Ladangnya sedang terbuka. Aduh, Banti terlambat ceramahnya, Banti PDA sudah lewat. Jangan khawatir. Jalan-jalan ke Surabaya, boleh datang tanggal 12 nginap di sana, tanggal 13 Wihara Eka Dhammaloka. Ayo kita pulang, jangan dulu, masih ada satu lagi keesokan harinya, Dhamma Dipa Arama tanggal 14. Itu kesempatan tahun 2021 melakukan kebajikan di Sanggadana di bulan Katika, merayakan Katina di bulan Katika. Kebajikan ini selain yang disebutkan tadi, apalagi manfaatnya, Bante? Harta karun berupa kebajikan mengabulkan segala keinginan para dewa dan manusia. Pahala-pahala apapun yang dikehendaki oleh manusia dan dewa, segala pahala ini bersumber dari harta karun berupa kebajikan. Apa yang kita inginkan? Kayalah, cantiklah, gantenglah, sehatlah, bebas dari corona lah, usia panjang lah. Cita-cita terwujud menjadi kenyataan. Dah lama pingin lahan itu mau membangun ini, rumahnya sudah sesak, ini anak cucunya, aduh. Tahu-tahu terwujud menjadi kenyataan. Ya, itu yang kita harapkan. Cita-cita terwujud menjadi kenyataan. Lulus ujiannya, mudah-mudahan bisa kerja di perusahaan yang saya inginkan. Tahu-tahu terwujud menjadi kenyataan. Wajahnya jadi enak dipandang karena harta karun berupa kebajikan. Usianya panjang, begitu juga. Lahir di alam dewa, cita-citanya terwujud jadi kenyataan. Supaya menjadi dewa yang keren, cahayanya cemerlang, kalau melamar bidadari tidak ditolak. Ya, nanti kalau melamar bidadari cantik, maaf, dewa ada level kan, aduh sakit hati. Mau nambah kebajikan lagi ke alam manusia. Nah, sekarang kita berada di alam manusia. Kesempatan menambah kebajikan banyak sekali dari pagi sampai sore. Kebajikan itu apa? Praktek sila, praktek dana. Dana ini apa? Dana materi, non materi. Memaafkan ini setiap saat bisa. Memaafkan orang-orang yang dibenci ini, memaafkan meta, ini landasan meta. Kalau sudah memaafkan meta, cinta kasihnya berkembang, memancar. Itu yang memancar, cahayanya nanti memancar. Bagi mereka yang sudah kebuka mata batinnya, coba lihat itu warnanya bagaimana, auranya merah jambu, metanya sudah muncul, Bandi, sudah kuat memancar. Apalagi cemerlang begitu, metanya udah kuat.
Ada yang memancar kebajikannya dari apa? Kebajikan dari berdana. Ada wiku, aduh buru-buru masak pagi atau kalau dah ini kesukaannya bantinya pecel, cari pecel yang enak. Kesukaannya pisang, kesukaannya pepaya, cari ya. Bantinya senang, yang berdana juga ikut senang, tuh bahagia. Tujuan hidup kan bahagia, tuh. Bahagia buka toko, bahagia itu ke sana aja. Yang jual senyum-senyum enak dipandang wajahnya. Kalau sana barangnya sama, harga sama, tapi cemberut begitu. Lebih enak di sini ya, wajahnya cemerlang, enak, bisa ngobrol enak. Nah, yang dipilih yang begitu, yang kebajikannya besar. Lahir di alam dewa, cahayanya cemerlang, cita-cita terwujud jadi kenyataan. Bersumber dari harta karun berupa kebajikan. Lanjut, apalagi Wendy? Paras yang indah, suara yang merdu, perawakan yang menawan, rupa yang elok, kekuasaan dan pengikut. Segala pahala ini diperoleh melalui harta karun berupa kebajikan. Parasnya enak dipandang, enak dari pagi punya istri cantik begitu, parasnya enak dipandang. Dari pagi tidak makan, gimana? Lapar tak berarti? Ya dijamin lah lapar kalau tidak makan. Tapi enak dipandang itu memang tidak hanya Sang Buddha mengatakan begitu, Einstein ini sekarang dia menemukan sendiri. Dia duduk sama pacarnya seharian itu, ada waktunya cepat sekali sore ya. Kalau ingat-ingat waktu pacaran, sama kuku duduk sama pacar, aduh cepat sekali waktunya berlalu. Ya, yang nungguin dah capek, dah pergi-pergi ya. Ya, nanti gantian jadi orang tua punya anak gitu juga, aduh. Ya, kalau sudah tahu ya saya juga dulu begitu ya, kasih aja lah. Toh nanti juga menikah. Ya gitu. Apa namanya, kalau sudah jodohnya sudah gitu, tidak mungkin lah orang yang datang kecuali ya memang perilakunya tidak baik ya kasih tahu apa adanya. Kalau orangnya baik ya sudahlah gitu aja. Paras yang indah, suara yang merdu. Kalau zamannya Banti itu Elvis Presley suaranya merdu tuh, wah enak. Kemudian di zaman tahun 60-an itu The Beatles, waduh penuh lapangannya itu. Kemudian ada lagi siapa namanya itu, Eddie siapa itu, orang keturunan India itu, lahir di mana itu, wah itu juga penuh itu. Panggil nih sama alarmnya habis waktunya gitu, dia bilang ya tambahlah sedikit biar lengkap aja lah. Suara yang indah, suaranya enak didengar, perawakan menawan, dari depan enak dipandang wajahnya, dari samping oke lah, dari belakang yes, pokoknya dari mana aja dipandang. Tidak hanya wajahnya, bodinya itu loh, dari depan, dari samping, dari belakang itu bodinya enak dipandang. Nah itu supaya memiliki bodi begitu bagaimana nanti ya, harta karun berupa kebajikan. Paras yang indah, suara yang merdu, perawakan yang menawan, rupa yang elok, wah cantiknya, aduh, mana operasi berapa kali itu, siapa namanya penyanyi yang meninggal dunia itu operasinya, sampai dokternya khawatir wajahnya rontok itu, siapa namanya itu, Mick Jagger, ya siapa betul ya? Michael Jackson, ya itu wah kalau dia bergoyang itu seperti orang kejang-kejang tapi lemes begitu. Ya pokoknya senanglah lihat kejang-kejang begitu. Semua pengikutnya juga kejang-kejang begitu tapi enak dipandang begitu. Ya. Yaitu kemudian kekuasaan dan pengikut, menjadi penguasa wilayah, menjadi presiden. Tidak hanya dielulukan di wilayahnya sendiri, dunia pun mengakui, konferensi tingkat tinggi sekarang beliau menjadi ketuanya. Wah itu siapa tidak bangga? Itu kalimatnya, siapa tidak bangga punya presiden. Dielulukan, dipuji-puji oleh orang bule sekarang memuji orang Indonesia.
Presiden Indonesia luar biasa. Nah, itu baru cocok luar biasa itu ya. Sering-sering ada penceramah luar biasa. Nah, itu cocok, itu kalimat itu luar biasa dielu-elukan. Nah, oleh karena itu baik Katina, baik di wihara, di rumah, di jalan, walaupun berhadapan dengan tukang becak, walaupun dia salah, ya maafkan, memaafkan. Wajahnya jadi cemerlang, sinarnya jadi memancar. Ya, waktunya habis, bantinya masih senang cerita. Sabi serta bantu sekitar. Semoga semua makhluk hidupnya berbahagia. Anumodana kepada Yang Mulia Kemawiro Tera atas dhamma desana yang telah disampaikan. Semoga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Selanjutnya, prosesi pelimpahan jasa untuk para umat yang berada di rumah bisa mempersiapkan diri dengan memegang gelas dan air yang telah disiapkan. Selanjutnya adalah persembahan pujadana kepada nama yang saya sebutkan. Dipersilakan untuk ke depan, Suhendro dan AI Jaing. Prosesi pelimpahan jasa akan langsung dipimpin oleh Bante. Ya, pagi ini setelah mendengar uraian Dhamma, mendengarkan uraian Dhamma kebajikan, memohon sila untuk dipraktekkan juga kebajikan, meditasi kebajikan, bantinya masih ada waktu supaya memiliki tenaga untuk mempraktekkan sila, meditasi, mempelajari Dhamma, melanjutkan kehidupan supaya bebas dari penderitaan, masih ada dana makan siang. Ya, walaupun hanya air aqua, itu luar biasa. Di alam peta tidak ada air, luar biasa hausnya itu air itu. Jangankan di alam peta, di padang pasir tidak ada air tuh, luar biasa. Air ini sangat berharga. Nah, setelah melakukan kebajikan, Bapak Ibu memiliki jasa. Tidak hanya ini diwakili. Nanti semua yang hadir bisa melakukan pelimpahan jasa, walaupun tidak menuang air. Nanti cukup cangkupkan tangan, matanya dipejamkan, tubuhnya rileks. Kemudian ucapkan di dalam hati, semoga luhur-luhur saya bahagia. Semoga keluarga saya bahagia. Semoga semua makhluk bahagia, termasuk keluarga. Ya, begitu bantinya membaca gata pelimpahan jasa, air dituangkan, Bapak Ibu memejamkan mata, rilekkan tubuh, bayangkan para leluhurnya kalau karena alam peta tidak pernah kosong dari sanak saudara kita. Di sana ada mantan-mantan istri, mantan-mantan suami, mantan papa, mama, kakek, nenek, anak, cucu, menantu. Banyak sekali. Ya Ewan dewa itu dinang tanang pagapati icitang datitang dumhang di pamewa sami jadu
sabe purendu sangkapa candu panarasuyata manijoti rasuyata sabitio wiwajantu sabarogo winasatu mate bawat wantarayo suki dikaiko bawa abiwadana silisani cang woda pacaino cattaro dhamma wadanti ayuk wano sukang malang bawatu sabamanggalang rakandu sabadewata sabak buddhanu bawena sadasoti bhawandute bawatu sabamanggalang rakandu sabadewata sabak dhammanu bawena sadasoti bhawandute bawatu sabamanggalang rakandu sabadewata sabak sanghanu bhavena sadasoti bhavantu te. Jayantu Selanjutnya adalah penghormatan kepada Bante. Pemimpin Puja Bakti mengawali dengan Okasa Bante. Para umat melanjutkan dengan mandami Bante lalu bernamaskara 3 kali. Okasa Wandami Bante
Suki Atanang Pariharantu, Ayu Warno Sukang Baklang, semoga sehat, bahagia, panjang umur, murah rezeki. Sadu, sadu, sadu. Yang Mulia Kemawiro Tera diperkenankan meninggalkan Dhammasala. Para umat yang berada di wihara maupun di rumah harap bisa bersikap anjali. Minggu depan, tanggal 14 November 2021, Puja Bakti akan diisi oleh Kadek Yudi Murdana. Para umat yang berada di rumah masing-masing bisa menambah kebajikannya melalui dana paramita yang bisa ditransfer ke rekening BCA atas nama Yayasan Samagiwirya. Untuk keterangannya bisa dilihat di tayangan YouTube atau Zoom yang sedang berlangsung. Bagi yang berada di wihara, bisa berdana melalui kotak dana yang telah disediakan maupun dengan mesin EDC yang di meja bawah. Setelah kita melakukan kebajikan dengan memohon 5 sila, mengulang pembacaan parita suci, bermeditasi, dan juga dan juga mendengarkan Dhamma Desana, marilah kita melimpahkan jasa kepada sanak saudara, leluhur yang telah mendahului melalui pembacaan Parita Patidana yang akan dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Silakan bagi Bapak Ibu yang mengakses buku Parita untuk membuka halaman 122. Handamayang patidanang karo mase punya sidah nikatasa yananya nikata nime te sanca kino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca mayang mata pita dayo dithame ca piyaditawa anye maca tawerino satate tanti lokasming te bumma catuyo nikah pance kacatuwo kara sangsaranta pawa bawe nyatang ye patidanam me anumodantu te sayang ye cimang napajananti dewa te sang niwedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabbe sata sadahontu awera sukaciwino kema padanca papontu te sasasi catang subah. Sadu, sadu, sadu.
Untuk menutup puja bakti pada pagi hari ini, kembali kita akan membacakan nama Karapata yang akan dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namasami. Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanggang Namami. Marilah bersama-sama kita mengucapkan Sabbe Sata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikian puja bakti pada pagi hari ini telah selesai. Tetap jaga kesehatan, sehingga kita bisa mengikuti puja bakti selanjutnya, baik online maupun offline. Akhir kata, terimalah salam Dhamma, Satihotu, Namo Buddhaya.